Nah, ini adalah penyakit yang dimediasi antibodi atau seperti tadi kan ada pada kasus sistem imun ya, itu contohnya autoimun hemolytic anemia. Ini nama jenis penyakitnya. Target antigennya itu protein membran eritrosit, golongan darahnya RH ya. Kemudian mekanisme penyakitnya opsonisasi dan fagositosis eritrosit ya. Manifestasi klinikopatologinya biasanya dia anemia atau hemolisis ya. Kemudian ada penyakit autoimun trombositopenic purpura ya, targetnya protein membran trombosit, mekanismenya opsonisasi dan fagositosis trombosit, manifestasi kliniknya perdarahan. Kemudian juga ada penyakit pernicious anemia. Ini target antigennya faktor intrinsik sel parietal lambung. Mekanisme penyakitnya netralisasi faktor intrinsik penurunan absorpsi vitamin B12. Nah, manifestasi kliniknya seperti apa sih? Oh, dia anemia juga. Jadi tandanya, tanda sign-nya seorang terkena penyakit ini juga gejalanya anemia. Jadi kalau misalnya seseorang anemia itu bukan berarti anemia. Jadi anemia itu merupakan gejala awal ya. Misalnya dia mengarah kemana kalau apalagi anemianya yang misalnya parah ya, yang sering dan bisa menyebabkan ya tadi gangguan-gangguan sistem imun ya, maka bisa dikaitkan dengan kasus-kasus penyakit ini. Tuh, jadi hati-hati kalau yang mengalami anemia ya. Nah, kemudian selanjutnya itu penyakit kompleks imun lain ada sistemik lupus erythematosus. Ini penyakit lupus ya. Penyakit lupus ini juga akan mengganggu atau mengalami kerusakan pada sistem imunnya. Tuh ya. Kekhususan antibodinya DNA, nukleoprotein dan lainnya. Manifestasi kliniknya nefritis, radang sendi ya. Kalau misalnya mengalami gejala-gejala radang sendi, terus vaskulitis, nefritis ya, itu harus segera dicek. Misalnya takutnya ya tadi dia ternyata misalnya lupus. Nah, kayak gitu. Makanya kalau misalnya dia punya tanda dan gejalanya misalnya artritis, nefritis ya, vaskulitis sistemik, itu penyakit serum misalnya klinis dan eksperimental. Ini masih ada pengujian risetnya secara uji klinis dan uji eksperimen di laboratorium ya itu. Nah, selain itu juga kondisi-kondisi penyakit yang berkaitan dengan sistem imun yaitu ada imunodefisiensi kongenital dan didapat. Ini penyakit yang disebabkan oleh kerusakan sistem respon imun. Nah, itu. Jadi kelainan dalam perkembangan dan fungsi sistem imun mengakibatkan peningkatan kepekaan terhadap infeksi, reaktivasi infeksi laten, seperti misalnya sitomegalovirus, virus Epstein-Barr, tuberkulosis, di mana respon imun normal tetap mengawasi infeksi namun tidak mengeradikasi infeksi tersebut dan meningkatkan angka kejadian misalnya pada kanker tertentu. Nah, gangguan yang disebabkan oleh imunitas yang rusak itu disebut dengan penyakit imunodefisiensi. Beberapa penyakit ini mungkin disebabkan oleh kelainan genetik ya pada satu atau lebih komponen sistem kekebalan, disebut imunodefisiensi bawaan atau primer. Ya. Kemudian ada imunodefisiensi didapat atau sekunder. Itu kelainan lain dalam sistem imun dapat diakibatkan oleh infeksi, gangguan gizi atau terapi medis misalnya ya, yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya fungsi berbagai komponen sistem imun. Di antara penyakit yang didapat sindrom imunodefisiensi dapat itu adalah penyakit AIDS yang diakibatkan oleh infeksi virus namanya human immunodeficiency, merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling merusak di seluruh dunia. Nah, sebenarnya HIV ini berbahaya ya, cuman tadi merusak
atau menyebabkan kematian terhadap individunya itu prosesnya lama. Tidak seperti coronavirus atau SARS-CoV-2 ini yang COVID-19 ini, dia menginfeksi cepat, menyebabkan kematiannya juga cepat. Nah itu. Padahal angka kematian HIV juga lumayan tinggi atau cukup tinggi ya di dunia. Makanya ini juga bisa menjadi perhatian penting bagi para tenaga medis maupun peneliti di bidang ini. Tentunya untuk terus meningkatkan, berupaya dalam hal mencegah, mengobati, tadi meminimalisir angka kematian dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat perjalanan klinis penyakit HIV ya. Ini adalah sebuah grafik yang menceritakan seperti apa sih seseorang itu ketika terkena HIV, perjalanan klinisnya bagaimana. Nah, itu makanya kan kalau yang terkena SARS-CoV-2 itu cepat sekali perjalanan klinisnya ya. Jadi misalnya hari ini kena misalnya kan, jadi virusnya itu cepat menginvasi dalam tubuh. Kenapa ya? Karena tadi kan sel naibnya tadi belum mengenali. Karena ini sesuatu yang baru, belum mengenali jenis mikrobanya tadi. Makanya kalau respon imun kita itu kuat dalam melawan infeksi, sebenarnya ya bisa dikendalikan karena kita sudah memiliki sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, yang tadi Ibu jelaskan ada fagosit, ada limfosit B, ada limfosit T, sel natural killer dan lain sebagainya, yang fungsinya tadi untuk apa? Tentara-tentara ya, sebagai tentara dalam melindungi kita terhadap infeksi. Nah, ini adalah gambaran klinis dari infeksi dan AIDS ya. Jadi perjalanan klinis infeksi HIV itu ditandai dengan beberapa fase ya di sini, yang berpuncak pada menurunnya sistem imun. Makanya orang yang terkena HIV tadi akan membuka jalan penyakit-penyakit lain juga akan berdatangan atau akan menginfeksi ya. Ini. Jadi sindrom HIV akut misalnya itu kan, segera setelah terjadi infeksi HIV, pasien dapat mengalami suatu penyakit infeksi akut ringan dengan demam dan malaise ya, berhubungan dengan viremia awal. Keluhan tersebut menghilang dalam beberapa hari dan penyakit ini memasuki suatu periode klinis laten. Nah, laten itu jadi selama masa laten mungkin terdapat beberapa masalah klinis, tetapi biasanya dijumpai penurunan sel T atau CD4. Nah, penurunan sel T CD4 ini kenapa dikatakan sel T CD4? Karena si CD4 ini merupakan reseptor atau sel yang pertama kali mengenali tadi tertempeli ya, bukan mengenali, sel yang pertama kali tertempeli oleh HIV tadi. Makanya orang yang misalnya ingin tahu terinfeksi HIV atau tidak, perlu dilakukan tes labnya dengan menghitung jumlah CD4 yang ada di dalam sel darah kita, misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mengalami penurunan, artinya terinfeksi HIV gitu. Nah, rentangnya berapa misalnya? Nah, jadi penurunan sel T CD4 tadi dalam jaringan limfoid yang progresif, dan tanda lainnya juga kerusakan jaringan limfoid tersebut. Nah, jumlah sel T CD4 dalam darah mulai menurun ketika jumlahnya di bawah 200 sel per milimeter kubik. Jadi kadar normalnya itu sekitar 1500 sel per milimeter kubik. Jadi pasien menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan biasanya terdiagnosis AIDS. Jadi ada yang kena HIV belum tentu kena AIDS kalau kita lihat CD4-nya. Makanya CD4-nya kalau tadi 200 tadi kan rendah sekali, sehingga itu dia akan rentan atau terhadap infeksi dan terdiagnosa mengalami AIDS. AIDS klinis itu manifestasi klinis dan patologis AIDS yang sangat nampak, terutama adalah akibat dari peningkatan kerentanan terhadap infeksi dan beberapa kanker sebagai konsekuensi defisiensi imun. Jadi karena sistem imunnya tadi menurun,
Makanya konsekuensinya apa ya? Kanker juga nanti arahnya.